Ramadan bersama Kisah Muslim. Beginilah salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu termasuk kalangan orang-orang saleh, sekaligus salah satu dari sahabat utama yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imam yang utama dari sejumlah sahabat yang lainnya. Beliau telah menghabiskan hidup dan segenap jiwa raganya, harta kekayaannya, serta waktunya untuk diinfakkan dan berjihad di jalan Allah, termasuk memberikan pelayanan dalam dakwah dan penyampaian wahyu. Dialah sahabat Abu Bakar yang nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah Al-Qurashi At-Tamimi, yang terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat mudah mencucurkan air mata saat membaca Al-Quran dalam sholatnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengalaman hidup beliau bersama Al-Quran, sehingga beliau tidak mampu menahan perasaannya dari kejadian-kejadian yang pernah dialaminya ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka melalui Abu Bakar yang sedang sholat bersama dengan yang lainnya. Aisyah menuturkan, saya pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Apabila telah membaca Al-Quran, beliau tidak mampu menahan cucuran air mata dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kekhusyuan beliau serta tangisan beliau di dalam sholat benar-benar berpengaruh besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu mengajukan sejumlah syarat kepada beliau ketika beliau menunaikan sholat. Akhirnya kaum kafir Quraisy menemui Ibnu Ad-Daghinah yang saat itu memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata kepadanya, wahai Ibnu Ad-Daghinah, suruhlah Abu Bakar untuk beribadah kepada Rabb-nya di rumahnya. Hendaklah dia sholat dan membaca apa yang dia kehendaki, dan janganlah dia menyakiti kami. Sesungguhnya kami khawatir perkara itu menjadi fitnah bagi anak dan istri kami. Ibnu Ad-Daghinah pun mengatakan hal itu kepada Abu Bakar, sehingga beliau mulai beribadah kepada Allah di rumahnya, dengan tidak mengeraskan sholatnya, begitupun dengan bacaannya. Kemudian Abu Bakar mulai membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Beliau sholat dan membaca Al-Quran di masjid itu. Pada saat itu, berkumpullah istri-istri dari kalangan orang musyrik dan anak-anak mereka. Mereka begitu kagum akan sholat yang didirikan Abu Bakar dengan terus memperhatikannya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang sering menangis. Beliau tidak bisa menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Hibban. Sahal bin Sa'ad dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah melirik ketika dalam sholat. Fadail as-sahabat, Imam Ahmad. Mujahis menuturkan, keadaan Ibnu Az-Zubair ketika dia berdiri menunaikan sholat seperti sebuah kayu yang kokoh, tidak bergerak. Dikisahkan pula bahwa Abu Bakar pun seperti itu ketika sholat. Abdul Razak berkata, penduduk Mekah menuturkan bahwa Ibnu Zubair mencontoh sholat dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mencontohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadail as-sahabat, Imam Ahmad. Sumber artikel kisahmuslim.com. Ramadan bersama Kisah Muslim.